Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita ya dalam pembelajaran tematik tema 6. Dan kali ini Ustazah akan membahas tentang keragaman karakteristik individu. Apakah anak-anak ingat apa itu keragaman karakteristik individu? Alhamdulillah, anak-anak masih ingat ya. Benar sekali, keragaman adalah bermacam-macam sifat manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang kita bahas ya. Ada dua tujuan kita dalam belajar kali ini, yaitu yang pertama, anak-anak memahami bagaimana mengenali ya karakteristik setiap orang lain ya, seperti itu. Dan yang kedua, anak-anak dapat menentukan manfaat mengenali karakteristik orang lain. Bagaimana manfaatnya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana cara mengenali teman-teman kita? Juga akan kita bahas bersama-sama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karakter yang beraneka ragam dari setiap hambanya. Loh, kok bisa? Iya, karena Allah Maha Sempurna dan Maha Kuasa memberikan setiap manusia kelebihan dan kekurangan dengan seimbang dan tidak ada yang sama. Nah, Masya Allah ya. Namun karakter yang Allah berikan kepada kita itu bisa berkembang atau tidak berkembang, tergantung beberapa hal ya. Yang pertama karena lingkungan. Misalnya lingkungannya buruk, maka karakter buruknya akan berkembang. Ataupun karena pengalaman masa lalu ya. Jika masalahnya menyenangkan, insya Allah karakternya juga akan menyenangkan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan cara ya, bagaimana cara kita mengenali teman kita ya berdasarkan syariatnya. Nah, menurut Agim, tahu Agim ya nak ya, Abdullah Junistiar, iya benar sekali, menyimpulkan 3 cara bagaimana cara kita mengenali karakteristik orang lain. Nah, yang pertama yaitu melakukan safar. Apa itu safar? Safar adalah jalan-jalan atau perjalanan. Nah, Umar bin Khattab berkata, silakan engkau melakukan safar dengannya. Itu cara pertama untuk mengenali karakter seseorang. Anak-anak punya jalan-jalan sama teman ya. Dari jalan-jalan tahu bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berkata, tahu bagaimana, jadi melihat bagaimana dia berperilaku ketika kita jalan-jalan bersamanya, tahu bagaimana dia beribadah atau tidak ya, karena kita udah lihat bagaimana dia melakukan perjalanan bersama kita. Nah, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah adalah interaksi sosial sesuai syariat ya. Jangan bercampur-campur antara laki-laki dan perempuan. Misalnya tentang hak dan kewajiban atau aturan bergaul sesuai muslim. Nah, itu namanya muamalah ya. Jadi anak-anak silakan melakukan muamalah dengan cara yang baik sambil mengenali bagaimana karakter orang. Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak? Juga untuk diri sendiri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah amanah. Nah, bagaimana mengenali orang itu dari bagaimana orang tersebut melaksanakan amanah untuknya. Apa itu amanah? Yaitu pertanggungjawaban terhadap hak Allah dan sesama manusia, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Nah, contohnya ketika kita di sekolah nih, amanahnya seorang murid adalah belajar dengan tertib. Nah, lihat dia di sekolah. Ketika itu dia belajar di sekolah, kemudian melakukan tugas piket, itu merupakan bagian dari pelaksanaan amanah terhadap
manusia dan Allah ya. Nah, manfaat mengenali karakteristik orang lain apa saja ya? Ada 6 di sini. Yang pertama, memahami sifat antar anggota keluarga atau masyarakat. Yang kedua, membentuk rasa saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah. Yang keempat, meminimalisir adanya perselisihan. Yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga dan pertemanan. Yang keenam, meningkatkan hubungan kekeluargaan. Nah, dengan cara mengenali orang lain, kita bisa paham bagaimana sifatnya. Kemudian kita bisa menghormati bagaimana karakternya ya. Kemudian kita bisa mengetahui cara bersikap ketika kita bermasalah dengannya. Oh, dia orangnya lembut, oh dia orangnya keras, dia orangnya jujur. Kita bersikap, bisa menentukan sikap. Kemudian bisa meminimalisir perselisihan. Masya Allah ya nak ya. Jadi begitulah Allah mengajar kita mengenali karakter orang lain. Namun kata Rasulullah ya, mengenali diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengenal Allah sebagai Tuhan. Mengenali diri sendiri dengan cara apa? Introspeksi diri ya. Jangan mencari kelemahan orang, kita lupa dengan kelemahan diri sendiri. Justru sebaliknya, kita harus mengingat apa kesalahan kita ya. Dengan mengenali diri sendiri, maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Demikian anak-anak dari Ustazah ya, semoga dapat menginspirasi dan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa karena Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.